Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. 8 teratai api berwarna. Api roh kehidupan dan api bumi spiritual penyu dengan cepat berubah menjadi 2 kelompok api berwarna berbeda di tangan Xiao Yan. Ada sedikit perlawanan yang dipancarkan secara samar-samar. Bagaimanapun, kedua jenis api surgawi sudah memiliki pemiliknya masing-masing. Meskipun pemiliknya tidak melawan, naluri mereka masih akan menimbulkan perlawanan. Selain itu, ini adalah kasusnya meskipun Xiao yang telah berubah menjadi memiliki konstitusi api surgawi. Jika orang biasa menahan mereka, kemungkinan besar mereka akan meledak daripada bertindak dengan cara yang jinak. Xiao Yan sedikit mengernyit saat dia mendeteksi sedikit perlawanan yang dipancarkan dari 2 kelompok api esensi. Dia menjentikkan jarinya. Gumpalan api merah muda terulur dari jarinya. Setelah itu membungkus 2 kelompok esensi api surgawi. Segera, nyala api di sekitar 2 kelompok api surgawi menunjukkan sedikit tanda kaku. Meskipun kedua api surgawi ini tidak memiliki kecerdasan apapun, mereka masih ketakutan sampai-sampai tidak berani bergerak di hadapan kekuatan pemurnian api teratai api pemurnian yang menakutkan. Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya setelah melihat 2 kelompok esensi api surgawi menjadi tenang. Dia meringkuk tangannya dan 6 api sekali lagi terbentuk. Xiao Yan menjentikkan jarinya saat ke-6 api ini perlahan bergabung. Api roh kehidupan dan api bumi spiritual penyu ditembakkan ke mereka. Bang-bang! Api, yang diam-diam dikumpulkan, mengeluarkan suara rendah dan dalam setelah masuknya 2 api surgawi ini. Gelombang demi gelombang energi menakutkan bersiul dengan liar dari dalam. Itu benar-benar menunjukkan tanda samar akan meledak. Ekspresi Xiao Yan menjadi sedikit serius saat dia merasakan perubahan di dalam nyala api. Meskipun dia saat ini memiliki konstitusi roh api surgawi kecil, dia memang agak terlalu asing dengan 2 api surgawi ini. Secara alami ada beberapa kesulitan dalam menggabungkannya. Namun, ini tidak membuat Xiao Yan panik. Kekuatan spiritual keadaan surgawinya yang sempurna dicurahkan ke dalam nyala api seperti air banjir. Dengan segera, alam liar dan ganas di dalamnya menjadi seperti tangki besar air dingin yang ditambahkan ke air mendidih. Segera menjadi sunyi. Segera, kekerasan liar tersebar. Api sekali lagi menggumpal di bawah kendali Xiao Yan. Pada saat yang sama, Dou Qi dalam tubuh Xiao Yan terus melonjak ke dalam nyala api seperti air banjir. Penambahan 2 jenis api surgawi telah meningkatkan kelelahan Dou Qi Xiao Yan berkali-kali lipat. Kelelahan sejauh itu adalah sesuatu yang bahkan Xiao Yan saat ini kesulitan mendukung. Dengan meningkatnya jumlah Dou Qi yang dituangkan ke dalam nyala api, lapisan demi lapisan riak yang tampaknya nyata mulai terbentuk di dalamnya. Bentuk teratai sebagian telah samar-samar muncul dengan nyala api. Semacam fluktuasi yang membuat takut bahkan Xiao Yan diam-diam menyebar darinya. Kekuatan Angry Buddha Lotus Flame yang terbentuk dari 8 jenis api surgawi benar-benar dapat digambarkan memiliki kemampuan untuk menghancurkan dunia. Hun Yan, yang telah ditahan oleh Raja Utara yang tak kenal takut, juga mendeteksi fluktuasi yang menakutkan saat menyebar. Ekspresinya akhirnya mengalami perubahan saat dia memandang Xiao Yan dengan serius. Matanya terfokus pada api 8 warna di tangan Xiao Yan. Matanya tanpa sadar bergerak-gerak. Bahkan dia bisa merasakan bahaya dari kekuatan itu. Bocah ini memang sangat aneh. Dia hanyalah Dou Sheng bintang 5, namun dia mampu melepaskan serangan yang begitu menakutkan. Kilatan dingin melintas di mata Hun Yan. Dia tiba-tiba membanting telapak tangannya ke tubuh Raja Utara. Peningkatan kekuatannya yang tiba-tiba secara langsung menyebabkan dada Raja Utara tenggelam sedikit. Jika bukan karena itu boneka, telapak tangan ini sudah mengambil nyawanya.
Meskipun demikian, angin palem yang ganas itu masih menyebabkan Raja Utara terbang kembali sejauh 1000 kaki. Setelah itu, tubuh Hunyan bergerak dan langsung menerkam Xiaoyan. "Hentikan dia!" Ekspresi Yao Lao berubah setelah melihat ini. Dia menjerit dingin dan pilar Douqi ditembakkan. Namun, serangan seperti itu benar-benar diabaikan oleh Hunyan. Itu tersebar dengan gelombang lengan bajunya. "Palem racun merah!" Orang tua Shen Nong memiliki ekspresi serius setelah melihat bahwa penghalang itu sia-sia. Tubuhnya bergegas ke depan dan tangannya dengan cepat membengkak. Itu juga berubah warna menjadi merah cerah. Sebuah fenomena yang tidak biasa samar-samar dipancarkan darinya saat menabrak Hunyan. Menghadapi Pak Tua Shen Nong, Hunyan hanya bisa mendengus dingin. Dia membalik dan mengangkat tangannya. Kelima jari itu menjadi hitam hangus. Dia secara acak membanting tangannya ke depan dan bertabrakan dengan angin telapak tangan merah terang dari Pak Tua Shen Nong. Grup! Tabrakan antara keduanya mengeluarkan aroma yang tidak biasa. Segera, ekspresi Pak Tua Shen Nong memucat. Seteguk darah segar dimuntahkan. Tubuhnya juga terbang mundur dengan menyedihkan. Jelas, dia menderita kerugian besar saat kontak. Sekelompok udang kecil benar-benar berani mencoba melarikan diri dari tangan klan Hun saya. "Dalam mimpimu!" Hunyan tertawa dingin setelah dia mengalahkan Pak Tua Shen Nong dengan serangan dari telapak tangannya. Tubuhnya berkedip dan dia muncul di depan Xiaoyan. Jari-jarinya yang hitam seperti jari-jari Dewa Kematian saat mereka meraih Xiaoyan dengan kecepatan seperti kilat. Mata Xiaoyan menatap tajam ke arah angin cakar Hunyan. Yang terakhir akan mendarat di tubuhnya dalam sekejap. Angin tajam dengan mudah merobek pertahanan Douqi di tubuh Xiaoyan. Setelah itu sangat mendarat di tubuhnya. Gedebuk! Jari-jari hitam itu memotong, membawa darah dan percikan. Pakaian di depan dada Xiaoyan langsung berubah menjadi debu. Lapisan sisik naga yang kuat menutupi tubuhnya. Namun, 5 luka dalam telah muncul di skala naga saat ini. Darah segar terus mengalir keluar dari lukanya. Jika bukan karena perlindungan dari Dragon Phoenix Ancient Armor, kemungkinan perut Xiaoyan akan terkoyak oleh serangan ini. Wajah Xiaoyan menjadi pucat setelah mengalami pukulan berat ini. Angin cakar Hunyan langsung mengirimnya terbang mundur. Namun, senyum sedingin es melintas di mata Xiaoyan saat dia terbang mundur. Mulutnya sedikit melebar, meledak. Mata Hunyan tiba-tiba menyusut setelah suara lembut itu keluar. Penglihatannya berhenti di tempat beberapa sentimeter darinya. Ada teratai api seukuran telapak tangan berputar perlahan di sana. Teratai api 8 warna yang cemerlang sedang berputar di tempat itu. Itu tampak sangat indah. Ekspresi Hunyan berubah drastis saat dia melihat teratai api yang berada di dekatnya. Sebelum dia sempat bereaksi, bagaimanapun, kilau terang telah meletus dari dalam teratai api. Tak terhitung pilar cahaya yang mengandung kekuatan pemusnahan meletus. Mereka menembak keluar dari teratai api dengan cara yang padat. Siapapun yang terkena teratai api akan segera berubah menjadi abu. Dari kelihatannya, beruntung Xiaoyan telah meminjam kekuatan Hunyan dan terbang mundur. Kalau tidak, kemungkinan dia akan ditembak oleh pilar cahaya pemusnahan ini. Hunyan adalah orang pertama yang diserang. Tubuhnya ditembus oleh banyak pilar cahaya. Namun, saat ini tidak berubah menjadi debu. Douqi yang mengerikan terus melonjak dari dalam tubuhnya saat mencoba yang terbaik untuk memblokir erosi kekuatan pemusnahan. Namun, teratai api yang telah digabungkan dari 8 jenis api surgawi tidak sederhana. Pemusnahan seperti teratai api dipancarkan dari dalam teratai api setelah pilar cahaya ditembakkan. Cahaya terang di langit tampak seperti matahari yang cerah. Cahaya tajam yang menusuk pada dasarnya menutupi seluruh alam Yao. Bang!
pemusnahan yang tak terlukiskan seperti kekuatan yang menyapu segala arah melintasi langit. Pegunungan di bawah, yang sudah penuh dengan lubang, telah berubah menjadi tanah merah. Suhu yang sangat tinggi telah melelehkan seluruh pegunungan. Xiao Yan meraih Yao Lao dan yang lainnya. Tubuh mereka terbang mundur saat Purifying Demonic Lotus Flame membentuk penghalang api besar di depan mereka. Baru setelah itu kelompok itu menghindari terlibat dalam serangan itu. Kekuatan pemusnahan berlangsung cukup lama sebelum secara bertahap memudar. Asap hitam jatuh dari tengah. Akhirnya, ia dengan keras mendarat di bawah, menghancurkan tanah dan membentuk lubang besar seluas 10.000 kaki. Mata Xiao Yan melihat ke kejauhan. Dia samar-samar bisa melihat Hun Yan di dalamnya. Yang terakhir dibungkus dengan uap hitam. Namun, auranya menjadi jauh lebih lemah dari sebelumnya. Jelas, dia paling tidak terluka parah. Orang tua Shen Nong di sampingnya menghirup udara dingin. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan saat dia menyaksikan adegan ini. Sulit baginya untuk membayangkan bahwa Xiao Yan benar-benar mampu memaksa bintang 7 Dou Sheng maju sampai sejauh itu. Cepat dan pergi, ruang di tempat itu telah terkoyak oleh kekuatan sisa. Wajah Xiao Yan pucat. Rasa sakit menusuk yang ditularkan dari dadanya menyebabkan tubuhnya gemetar. Dia mengayunkan tangannya dan melemparkan api roh kehidupan dan api bumi spiritual penyu ke arah Pak Tua Shen Nong dan Yao Tian saat dia berteriak dengan suara cemas. Kondisinya saat ini juga sangat mengerikan. Kelelahan 8 teratai api berwarna jauh lebih mengerikan dibandingkan dengan apa yang dia bayangkan. Bahkan dirinya saat ini hanya bisa menggunakannya sekali. Namun, dia akan menjadi sangat lemah. Orang yang lemah hampir tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup dalam situasi ini dengan bahaya mengintai di sekitarnya. Hanya setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, semua orang menyadari bahwa riak tengah dari kekuatan pemusnahan sebenarnya telah terkoyak, membentuk garis retakan spasial yang berukuran beberapa lusin kaki. Mereka segera menguatkan perhatian mereka. Cepat! Xiao Yan mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya. Dia secara acak menuangkan cairan obat ke dalam luka di dadanya dan sekali lagi mendesak. Memimpin, dia memperpanjang sayap tulang di punggungnya dan bergegas ke celah spasial dengan kecepatan seperti kilat. Sekarang adalah kesempatan terbaik untuk melarikan diri. Hentikan mereka! Tubuh Hun Yan bergoyang saat dia bangkit dari tanah. Ekspresinya galak saat dia meraung. Tidak disangka bahwa bahkan dengan kekuatannya, dia benar-benar dipaksa ke dalam keadaan yang begitu menyedihkan oleh Xiao Yan. Bang! Semua ahli yang tersisa dari klan Yao benar-benar mulai menghancurkan diri sendiri setelah merasakan bahwa ada harapan bagi kelompok Xiao Yan untuk melarikan diri. Gelombang dari ledakan benar-benar menghalangi para ahli dari klan Hun yang ingin membebaskan diri untuk menghentikan kelompok Xiao Yan. Hun Jing, yang bertukar pukulan dengan Yao Dan, memiliki wajah muram saat melihat adegan ini. Tanpa diduga, bocah itu bahkan mampu memaksa mundur Hun Yan. Namun, Yao Dan tampaknya menyadari niatnya saat dia berencana membebaskan dirinya untuk memblokir grup. Senyuman gila dan garang muncul di wajah Yao Dan. Setelah itu, Dou Qi di dalam tubuhnya tiba-tiba menjadi liar dan kejam. Xiao Yan, terima kasih banyak. Yao Dan menoleh saat Dou Qi di dalam tubuhnya mencapai batas kekerasan liarnya. Dia memandang Xiao Yan, yang telah menangkap Yao Tian, Yao Ling dan yang lainnya saat dia memasuki celah spasial. Mata merah tua Yao Dan yang gila itu menampakkan senyuman yang sepertinya telah terbebas dari beban yang berat. Setelah itu, ledakan pemusnahan yang tidak lebih lemah dari ledakan teratai api 8 warna dari sebelumnya sekali lagi bergema di dunia yang berlumuran darah ini. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.